Jangan malu bersaksi. Apa yang disampaikan di dalam surat 2 Timotius ini, yang dimana Paulus menuliskan kepada Timotius agar supaya Timotius jangan malu bersaksi tentang Tuhan, dan juga jangan malu karena Paulus yang adalah seorang hukuman karena Tuhan. Dan juga Paulus mengingatkan Timotius supaya mau ikut menderita bagi Injilnya. Nah, Bapak Saudara jemaat Tuhan, mengapa Paulus menuliskan bagian ini? Karena memang pada masa itu, pada masa Injil mula-mula disebarkan, banyak orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus itu mengalami penganiayaan, dikejar-kejar sehingga mereka mengalami ketakutan. Dan juga Paulus, seorang pemberita Injil, mengalami penganiayaan sehingga dia menderita karena Injil yang dia beritakan. Nah, banyak orang yang percaya kepada Yesus pada saat itu mulai bertanya-tanya, apakah memang yang mereka percayai itu benar-benar sebuah kebenaran atau tidak. Sehingga mungkin dari bagian itu muncullah keraguan-raguan untuk memberitakan Injil. Bahkan Timotius yang masih muda, ketika berhadapan dengan orang-orang yang lebih tua, yang lebih senior di dalam hukum agama Yahudi, senioritas itu sangat dijunjung tinggi. Sehingga terkadang Timotius mengalami rasa minder, rasa malu karena masih muda. Bagaimana mungkin ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang lebih tua, dia bisa menceritakan Injil. Nah, untuk itulah Paulus menuliskan di dalam bagian ini supaya Timotius jangan malu untuk bersaksi. Dan saya percaya bagian ini juga penting bagi kita dan masih sangat relevan, karena sampai sekarang banyak orang yang sudah percaya Yesus Kristus, yang sudah lama bergereja, tetapi sampai sekarang mungkin belum pernah sama sekali memberitakan Injil. Kenapa? Karena mungkin tidak tahu bagaimana memberitakan kabar baik itu. Atau bahkan mungkin ada yang merasa takut dengan situasi yang ada sehingga tidak mau memberitakan Injil. Dan ada juga seperti bagian ini, malu memberitakan Injil. Nah, untuk itu mengacu pada tema kita, jangan malu memberitakan Injil. Mari kita lihat beberapa bagian. Mengapa orang itu merasa malu? Ya, dalam bagian ini malu merupakan satu perasaan, sama dengan perasaan marah, senang, sedih, ya, gugup, takut, itu sama. Itu malu adalah sebuah perasaan. Yang sebenarnya rasa malu ini merupakan sebuah anugerah pemberian Tuhan dalam perasaan kita. Kenapa? Karena dengan adanya rasa malu, sama seperti senang, sedih, ini merupakan sebuah sikap kita untuk merespon keadaan yang terjadi di sekitar, baik langsung maupun tidak langsung, yang kita bisa ekspresikan. Nah, tetapi seperti perasaan-perasaan yang lain, malu, marah, sedih, ketika tidak pada tempatnya, maka itu menyalahi apa tujuan ketika Tuhan menganugerahkan hal tersebut. Ya, kalau kita mencuri itu malu, tapi kalau kita memberitakan Injil, mengapa harus malu? Nah, kita lihat mengapa orang merasa malu. Linda, ada 3 bagian, ya. Orang merasa malu karena yang pertama, dia merasa kurang, ada kekurangan dalam dirinya. Dia merasa nggak sanggup melakukan sesuatu. Dia merasa ada kegagalan. Nah, bagian ini terkadang sering disangkut pautkan
dengan membandingkan diri dengan orang lain. Ketika dia melihat orang lain, wah banyak kelebihan, seolah-olah dia itu kurang semua. Yang pada orang lain itu semua lebih, yang pada dirinya lemah. Maka dia merasa malu. Kenapa? Karena sekali lagi dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia nggak melihat apa yang ada pada dirinya, tetapi melihat apa yang ada pada orang lain yang tidak ada pada dirinya. Yang kemudian dia berpikir dia tidak bisa menyamai, dia tidak bisa menjadi sama, tidak bisa berkompetisi dengan orang tersebut, sehingga dia merasa malu. Yang kedua, malu karena adanya sebuah kelemahan, sebuah rahasia yang tanda kutip buruk yang kemudian terbongkar, yang diketahui oleh orang lain. Ya, jadi malu karena adanya sebuah kesalahan yang kita tutupi, sesuatu yang ya mungkin kita rasa itu sesuatu yang tidak baik, kemudian diketahui oleh orang lain. Kita merasa malu. Nah, bagian ini ada baiknya tetapi ada juga tidak baiknya. Baiknya adalah terkadang sebuah rahasia yang kita simpan-simpan yang sebenarnya itu sangat mengganggu kita, itu perlu ditolong oleh orang lain. Sehingga ketika itu diketahui oleh orang lain, mestinya kita nggak perlu malu. Kenapa? Karena dengan diketahuinya rahasia kita tersebut, orang lain kemungkinan bisa membantu menolong kita, supaya kita nggak terjebak dalam situasi tersebut. Ya, itu perlu. Dan yang ketiga, kita merasa malu karena ini mungkin direndahkan ataupun dihina oleh orang lain sehingga merasa malu. Ya, tetapi dari kesemuaannya ini, dari tiga bagian ini, mengapa orang bisa merasa malu? Satu, karena dia belum bisa menerima dirinya sendiri sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Kenapa? Karena walaupun kita memiliki kekurangan, tapi kalau kita sadar bahwa Tuhan memilih kita, memberikan kita kelebihan yang unik dari orang lain, walaupun kita tidak memiliki seperti apa yang orang lain miliki, tapi kita tahu ketika kita sadar kita istimewa di hadapan Tuhan, ada sesuatu yang unik yang tidak dimiliki oleh orang lain yang ada pada kita, kita pasti gak akan merasa malu. Dan juga demikian, kalaupun kelemahan kita terbongkar, tapi kalau kita bisa menerima diri kita sebagaimana Tuhan menerima kita, kita tidak akan malu. Kenapa? Karena memang kita tahu pada dasarnya kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Yang bahkan firman Tuhan bilang kita telanjang di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang mesti kita rahasiakan di hadapan Tuhan? Jadi kalaupun ada sebuah rahasia yang kita simpan rapi baru itu terungkap, itu terimalah di dalam kasih karunia Tuhan dan berusahalah, kalau itu sesuatu yang tidak baik, yang jelek, mari berusaha untuk perbaiki sikap kita tersebut. Dan juga sama, kalaupun kita direndahkan, dihina karena dengan berbagai kekurangan keberadaan kita nggak perlu malu sebenarnya kalau kita menerima diri kita. Orang bisa merendahkan kita, tetapi ingat, Tuhan senantiasa mau meninggikan kita. Ya. Jadi tiga bagian ini. Oke. Apa yang sudah kita baca tadi dan terkhusus juga secara umum surat Rasul Paulus kepada Timotius, baik Timotius 1, Timotius 2, sekali lagi untuk mengingatkan Timotius bahwa dia sebagai orang yang muda sekalipun jangan malu untuk memberitakan Injil, baik ketika berhadapan dengan orang tua, orang yang berpendidikan lebih tinggi dari dia, jangan malu. Ya, mari kita lihat beberapa poin. Ya, bagaimana supaya kita jangan malu bersaksi? Yang pertama, Paulus mengingatkan bahwa adanya sebuah keteladanan. Ya. Paulus mengingatkan kepada Timotius, ingat iman dari nenekmu, dari ibumu, mereka tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Artinya apa, Bapak Saudara?
ketika kita menjalani hari-hari ini, ada orang lain yang sudah terlebih dahulu mendahului kita. Kalau kita bisa percaya hari ini, itu karena ada orang yang memberitakan kabar baik kepada kita. Ada orang yang terlepas dari rasa malu, bahkan rasa takut, mereka memberitakan Injil sehingga kita boleh menjadi percaya. Kalau demikian, kalau sudah ada orang yang pernah melakukan hal tersebut, kita juga pasti bisa. Jadi lihatlah keteladanan. Ya. Dan tentu saja ketika orang-orang ini memberitakan Injil, bukan tidak ada perasaan merasa takut ataupun rasa malu, itu mungkin pasti ada menyerang mereka, tetapi lihat mereka berhasil mengatasinya, mengatasi rasa takut, mengatasi rasa malu. Jadi kalaupun kita mengalami sesuatu persoalan, tantangan, ingatlah ada orang-orang yang telah berhasil melewati hal tersebut. Saya ingat suatu hari saya pernah ditawari oleh teman mengikuti sebuah bisnis multi level marketing, ya. Cerita-cerita, karena memang saya nggak terlalu suka bisnis, ya. Teman itu bilang gini, kalau kamu mau berhasil di dalam menjalankan bisnismu, lihat dan dengarlah orang-orang yang sudah berhasil, maka engkau akan terdorong untuk melakukan hal yang sama. Jangan mendengarkan kegagalan orang-orang yang gagal. Ya, kegagalan orang-orang yang gagal artinya ketika dia gagal, dia tidak bangkit lagi. Perbedaannya dengan orang berhasil adalah ketika mereka mengalami kegagalan, ketika mereka mengalami masalah, mereka bangkit dan mereka boleh berhasil. Sama dengan kita, ketika kita belajar keteladanan, lihatlah bagaimana orang-orang yang berhasil melewati kegagalan-kegagalan mereka. Bagaimana supaya kita tidak malu bersaksi? Percayalah, lihatlah, ada orang-orang di luar sana yang sudah berhasil melakukannya, mengatasinya. Jadi bukan kita saja, tetapi ada orang-orang lain juga yang bergumul mungkin dengan bagian yang sama, tetapi mereka boleh berhasil memberitakan kabar baik ini, sama seperti Paulus, ya. Yang kedua, mengapa Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya jangan malu bersaksi? Karena setiap orang percaya diperlengkapi Allah untuk menjadi saksi Kristus Yesus Tuhan. Ini sangat luar biasa. Ayat 6, Bapak Saudara, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi Timotius itu ditumpangi tangan oleh Paulus dan dia menerima kasih karunia Allah. Sama juga seperti kita, Bapak Saudara. Kita semua ketika percaya kepada Kristus, ada anugerah Allah yang Tuhan berikan kepada kita, yang dimana sama seperti Paulus mengingatkan kepada kita, kobarkan karunia itu. Sangat disayangkan mengapa banyak orang Kristen kemudian sampai sekarang itu tidak maksimal di dalam buah-buah kerohaniannya, karena tidak mengobarkan karunia Allah. Karunia Allah yang ada dalam kehidupan kita, ketika kita tidak kobarkan, maka itu tidak akan mendatangkan hasil yang baik. Jadi mari, apa yang Tuhan telah anugerahkan, karuniakan kepada kita, kobarkan itu, maka kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Ini tantangan bagi kita dengan situasi-situasi seperti sekarang saat ini. Ingatlah, dalam segala situasi yang kita hadapi, kita memiliki karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kobarkan itu, kobarkan itu. Jangan sampai karunia Allah itu padam. Ya. Oke, karunia. Dan yang berikut, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jangan malu untuk bersaksi, jangan takut untuk bersaksi. Kenapa? Karena Allah memberikan kita roh, itu bukan roh ketakutan, tapi ada kekuatan, ada kasih dan ketertiban. Yeah.
Jadi jangan malu bersaksi, karena Allah tidak pernah membiarkan kita ketika kita mau bersaksi, ketika kita mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Ingat, kita dipanggil percaya kepada Kristus, diselamatkan bukan karena kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Kita adalah orang-orang yang istimewa. Dan di dalam keistimewaan itu, Tuhan tidak salah dan tidak sembarang memilih orang. Karena orang-orang yang dipilih oleh Tuhan adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Allah untuk memberitakan terang kemuliaan Allah di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Sehingga sangat disayangkan kalau kita hanya mensyukuri, membanggakan keistimewaan kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, tetapi kemudian tidak menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi terang. Jangan malu bersaksi, karena kita diperlengkapi oleh Tuhan. Dan ingat, ketika kita bersaksi, mulut kita berbicara, pikiran kita bekerja, bahkan mungkin terkadang dengan perasaan kita hanyut di dalam cerita kabar baik yang sedang kita bicarakan. Tapi bagaimanapun usaha yang kita lakukan, sesederhana apapun itu atau serumit apapun dengan pendalaman teologi, ingatlah bahwa yang memberi pertobatan itu adalah Roh Kudus. Tugas kita cerita saja, beritakan saja. Maka yang akan memberikan pertobatan itu adalah Roh Kudus. Tapi bagaimana Allah Roh Kudus bisa memberikan pertobatan kepada seseorang kalau tidak ada yang memberitakannya? Maka harus diberitakan. Maka Allah Roh Kudus yang akan bekerja, memperlengkapi kita dan membuat orang yang mendengarkan itu boleh menerima dan boleh percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan yang ketiga, jangan malu bersaksi, karena Injil Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tak dapat binasa. Bapak Saudara, apa yang akan bertahan di dunia ini? Firman Tuhan berkata, segala sesuatu akan hilang lenyap. Hilang lenyap. Harta kekayaan, kebanggaan-kebanggaan kita, hidup kita sekalipun, itu tidak akan kekal di dunia ini. Semuanya akan hilang lenyap. Tetapi ingatlah, ketika segalanya lenyap, bahkan ketika hidup kita lenyap, ada satu kekekalan yang Allah sudah siapkan bagi kita, yaitu sorga dan neraka. Ada dua tempat. Firman Tuhan mengingatkan, setelah semuanya selesai, kita akan masuk di dalam kekekalan. Namun kita bersyukur, maut yang kepadanya neraka menanti telah dikalahkan oleh Kristus Yesus Tuhan. Maut yang disebabkan karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran-pelanggaran kita ketika kita melawan kehendak Tuhan, semuanya telah dikalahkan oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Apa yang perlu kita takutkan? Mengapa kita malu? Ingat, barang siapa malu karena Yesus dan karena perkataan Yesus, maka Yesus pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi oleh malaikat-malaikat kudus. Jadi Bapak Saudara, kalau kita malu memberitakan, kita malu bersaksi bahwa Yesus benar-benar Allah yang datang ke dunia, benar-benar Tuhan yang mau mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Firman Tuhan berkata, ketika ia datang kelak, ia pun akan malu untuk mengakui kita di hadapan takhta pengadilan Allah. Hal yang sangat indah yang perlu kita teladani dari Paulus ketika dia berkata ini,
pada ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Mengapa Paulus tidak malu? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa ia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Dua bagian penting dalam bagian ini, dalam ayat 12. Mengapa Paulus tidak malu? Karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Bapak saudara percaya enggak? Tahu enggak siapa yang kita percayai? Siapa Tuhan kita? Kalau di ini ada orang yang melompat dalam gelap. Artinya dia percaya tetapi dia tidak tahu siapa yang dia percaya. Hanya ikut-ikutan saja. Ataupun dia tahu tapi hanya sampai di akal pikiran saja. Banyak pengetahuan tentang kitab suci, tentang Alkitab, tentang kehidupan Yesus, mujizat-mujizat dia tahu, bahkan mungkin dia alami. Tetapi hanya sampai pada pengetahuan saja, tidak sampai kepada menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga bagian yang kedua, ketika Paulus dia bilang dia tahu siapa yang dia percaya, bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Dia berkata, dan aku yakin bahwa dia berkuasa. Bapak saudara, cari tahu sebanyak-banyak tentang Tuhan. Kalau kita sudah tahu, yakini segala janji Tuhan, percaya segala janji Tuhan, bahwa dia berkuasa memelihara apa yang dia telah percayakan kepada kita. Bukan untuk saat ini saja, tetapi untuk masa yang akan datang, sampai ketika Tuhan Yesus datang sebagai hakim yang adil. Bagaimana mungkin kita mau malu untuk bersaksi tentang apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Jangan malu, Bapak Saudara. Saya ingat dengan cerita di dalam kitab suci di mana Yesus ketika dia pergi ke daerah Gerasa, Yesus bertemu dengan orang gila yang kemudian sudah tidak dianggap lagi oleh keluarganya sebagai manusia, karena orang gila ini tinggal di pekuburan. Kalau kita baca dalam Injil Markus pasal yang ke-5, disebutkan di sana orang gila ini tidak bisa lagi dijinakkan. Orang gila ini berkeliaran di pekuburan. Kata jinak, kata berkeliaran itu digunakan untuk hewan. Ya. Jadi artinya orang gila ini benar-benar sudah nggak dianggap lagi sebagai manusia oleh keluarganya. Karena mereka udah putus asa, dirantai-rantai diputuskan. Dia telanjang di pekuburan. Wah, sangat ironis sekali, sangat menyedihkan sekali. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, orang gila ini dipulihkan. Dan apa yang dia lakukan? Sebagai ungkapan syukur, dia mau ikut Yesus karena dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi Yesus melarang dia, dan Yesus suruh dia pulang, pergi ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu. Untuk apa? Untuk ceritakan apa yang telah Tuhan lakukan kepadanya dan bagaimana Tuhan telah mengasihaninya. Dan orang gila ini yang telah disembuhkan, yang sudah menjadi waras, dia pulang ke rumahnya, ke orang-orang sekampungnya. Bahkan lebih daripada itu, dia berkeliling di daerah Dekapolis, menceritakan apa yang Tuhan telah perbuat kepadanya, bagaimana Tuhan mengasihaninya. Bapak saudara, mengapa orang gila ini mau pergi memberitakan ke daerah Dekapolis apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupannya? Karena dia tahu dan dia yakin siapa yang dia percaya. Bapak saudara, kalau kita tahu dan kita yakin siapa Tuhan kita, saya percaya kita tidak akan malu bersaksi. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan itu merupakan sebuah kesaksian hidup kita, apa yang sudah kita alami, yang orang lain tidak bisa protes. Kalaupun mereka mau protes itu silakan, tetapi ini adalah kisah nyata pengalaman hidup yang saya alami.
yang saya membagikan kepada mereka. Pada akhirnya mereka percaya atau tidak, itu adalah perkara bagaimana Allah Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka. Dan itu juga berbicara waktu. Karena ada kalanya ketika kita menyampaikan kabar baik ini, ada orang pada waktu itu langsung percaya, tapi ada juga yang belum langsung percaya. Tunggu berminggu-minggu, bahkan ada yang bertahun-tahun. Bahkan juga ada yang sebelum dia meninggal sudah berkali-kali dengar Injil, tapi sebelum ketika dia mau meninggal baru dia menyatakan percayanya kepada Tuhan. Itu berbicara tentang waktu. Tapi saya percaya ketika Allah Roh Kudus memang berkenan untuk menyelamatkan orang itu, tidak ada yang mustahil. Cuma menjadi persoalannya adalah, ada ndak orang yang berani, yang tidak malu, yang tidak takut untuk memberitakan kabar baik ini kepada mereka. Hadapi rasa malu ataupun rasa takut yang kita alami ketika kita memberitakan Injil. Sebagai kesaksian Bapak Saudara, satu bagian yang mengubah cara pandang saya di dalam memberitakan kabar baik ini. Dulu ketika sekolah teologi, satu tujuan saya adalah supaya memenangkan orang sebanyak-banyaknya bagi Kristus. Satu bagian konsep ini memberi semangat bagi saya untuk terus menceritakan Injil. Tapi satu bagian saya menyadari setelah beberapa tahun, ini konsep yang agak keliru. Kelirunya di mana? Di kata memenangkan. Artinya apa? Setiap kali saya memberitakan Injil, saya harus memenangkan orang itu. Orang itu harus percaya kepada Yesus. Kalau dia tidak percaya, berarti saya gagal. Saya orang yang gagal, orang yang kalah, bukan orang yang menang. Ini konsep yang keliru. Kenapa Bapak Saudara? Sekali lagi, ketika kita memberitakan Injil, yang bisa memenangkan orang itu bukan kita, tetapi Roh Kudus. Tugas kita adalah cerita apa yang kita alami, apa yang kita tahu dan kita yakini di dalam Kristus Tuhan. Itu yang kita sampaikan. Kalau kita tidak tahu, kita tidak yakin, siapa yang kita tidak percaya, bagaimana mungkin kita menjadi saksi? Kesaksian kita itu akan sangat lemah. Tetapi kalau kita tahu dan kita yakin apa yang kita percaya, ketika kita bersaksi, kesaksian itu tidak akan terbantahkan. Orang mau percaya atau tidak percaya apa yang kita sampaikan, kita saksikan, itu urusan dia. Tetapi sekali lagi itu tidak terbantahkan. Kenapa? Karena memang kita mengalami. Itulah yang terjadi dalam hidup kita. Jadi Bapak Saudara, hal yang paling utama dan terutama kalau kita mau bersaksi adalah benar-benar tahu siapa yang kita percaya, yakin siapa yang kita percaya. Apa yang sudah dia lakukan kepada diri kita, itu dia bagikan kepada orang lain. Maka itu akan menjadi seperti kita bercakap-cakap dengan orang lain ketika kita menceritakan pengalaman kita. Mungkin seperti kita menceritakan pengalaman perjalanan kita yang jauh, yang mengasihkan, perjalanan ke luar negeri, keluar kota. Kita menceritakan pengalaman hidup kita, bagaimana kita berjuang meraih keberhasilan sampai sekarang. Sama ketika kita menceritakan Injil juga, itu jadikan itu bagian dari hidup kita, pengalaman kita. Cerita saja. Orang mau percaya atau enggak, itu urusan mereka. Sama ketika kita cerita pengalaman kita, kadang-kadang orang percaya ada pun tidak. Tetapi sekali lagi itu tidak terbantahkan kalau itu benar-benar pengalaman yang kita alami. Kalau kita belum punya pengalaman sama sekali bagaimana Kristus mengasihani kita, maka kita adalah orang yang benar-benar harus mendengarkan Injil kabar baik. Bapak Saudara, kiranya Tuhan terus menguatkan kita di tengah-tengah situasi saat sekarang, penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan. Mari ketahui siapa yang kau percaya, yakini siapa yang kau percaya. Maka saya percaya, saya yakin kita tidak akan pernah malu, tidak akan pernah takut, tidak akan pernah ragu untuk bersaksi, menceritakan apa yang sudah Allah kerjakan di dalam diri kita, yang mengubahkan hidup kita, yang memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Jangan malu dan jangan takut bersaksi.